Oke guys, kembali lagi. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel kami ya. Mungkin bisa dibilang channel. Itu dari kelompok 6. Yang pastinya kalian sudah tahu kelompok 6 itu ada terdiri siapa saja, yakni Lides Puspitasari, ada Ahmad Firdaus, ada Rista Hari, ada Andi Muhammad Fajri Masyari. Itu di sini ketua kelompok itu adalah Lides Puspitasari. Nah, mungkin kita startupnya tetap sama, pembahasannya tetap sama. Ini halal mart ya, seperti video sebelumnya. Tapi di sini deskripsi tugasnya, yaitu tugas ini agak berbeda, maksudnya isinya gitu. Tugas ini bertujuan untuk menganalisis, yaitu bagaimana akad muamalah ini diterapkan dalam model bisnis digital, yaitu berbasis syariah. Nah, jadi mahasiswa atau kita ini akan menelitilah startup atau bisnis digital syariah yang menggunakan akad muamalah dan menjelaskan keuntungan serta tantangan dalam penerapannya. Itu tugas worksheet yang kedua. Nah, dan begini, Halarmat yaitu marketplace berbasis syariah. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami ya. Kami di sini tidak privasi YouTube kami karena siapa tahu ide kami ada yang mau memakainya suatu hari nanti. Ya jangan lupa bayar juga sih. Karena ide dari kami. Dan kemudian mengapa Halarmat? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa Halarmat? Itu Halarmat ini menjawab gitu. Intinya Halarmat ini menjawab kebutuhan menjawab kebutuhan konsumen muslim yang mencari kepastian, yang mencari barang, yaitu kepastiannya halal seperti itu. Dan kemudian menggunakan, kami di sini juga menggunakan sistem transaksi berbasis akad muamalah dan menghindari riba dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Yang intinya halal mati inilah menjawab kebutuhan konsumen muslim yang mencari kepastian halal itu. Jadi sistem transaksi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu konsumen muslim, dengan memastikan kehalalan produk dan layanan. Nah, pendekatannya yaitu berbasis akad muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari riba dan transaksi yang tidak halal. Itu halal mat. Kemudian di pembahasan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang model bisnis, akad yang digunakan, dan transparansi dan keadilan. Ini sebenarnya model bisnis sudah dijelaskan di video sebelumnya, tapi kami akan menjelaskan sedikit sedikit singkat ya, yang dimana ini akan dijelaskan oleh teman kami yakni Lilis Puspita Sari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang model bisnis apa saja yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan 4 model bisnis, yang dimana yang pertama yaitu komisi syariah dari transaksi, yang dimana halal market ini mengambil komisi dari setiap transaksi yang ada di platformnya. Tetapi komisi ini ditetapkan dengan akad yang jelas serta adil, tanpa adanya unsur riba ataupun tanpa adanya ketidakpastian. Nah, yang kedua yaitu iklan berbasis syariah, yang dimana halal market ini menyediakan layanan periklanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar memastikan bahwa iklan yang ditampilkan itu tidak mengandung unsur haram ataupun tidak memanipulatif. Yang ketiga yaitu langganan premium penjual, yang dimana penjual ini membayar biaya berlangganan untuk mendapatkan fitur tambahan seperti promosi produk ataupun meningkatkan visibilitas di platform. Model bisnis yang terakhir yaitu kemitraan dengan lembaga sertifikasi halal, yang dimana halal market ini dapat bermitra ataupun bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal guna memastikan produk yang telah dijual itu memiliki sertifikasi yang sah. Nah, dari kemitraan ini sendiri, halal market itu dapat memperoleh pendapatan melalui layanan verifikasi halal bagi penjual. Selanjutnya kita akan membahas tentang akad yang digunakan. Nah, di sini kita akan membahas 3 akad, yaitu akad murabahah, akad wakalah, dan akad ijarah. Yang dimana akad murabahah ini itu sendiri adalah akad jual beli
yang dimana halal market ini menetapkan produk dengan margin ketentuan tanpa adanya riba serta keuntungan yang jelas. Yang kedua yaitu wakalah. Nah, ini halal market ini bertindak sebagai perantara atau wakil antara penjual dengan pembeli dalam melakukan suatu transaksi. Yang ketiga yaitu ijarah. Ini merupakan akad sewa jasa yang diterapkan pada layanan iklan dan fitur premium bagi penjual. Kemudian, selanjutnya kita akan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang transparansi dan keadilan. Nah, di sini kita akan membahas dua, yaitu blockchain untuk verifikasi halal dan sistem escrow berbasis syariah. Yang dimana blockchain untuk verifikasi halal itu adalah mencatat verifikasi halal produk secara permanen dan juga secara transparan, yang dimana konsumen bisa melakukan verifikasi langsung terhadap kehalalan produk tanpa adanya kekhawatiran pemalsuan. Yang kedua yaitu sistem escrow berbasis syariah. Nah, ini menahan pembayaran sementara hingga produk itu diterima sesuai dengan kesepakatan, serta melindungi pembeli dan penjual transaksi itu berjalan dengan aman dan adil. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Lilis Puspitasari yang sudah menjelaskan tentang model bisnis, akad yang digunakan, serta transparansi dan keadilan. Nah, kemudian yang pembahasan selanjutnya adalah keuntungan dan tantangan. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Rista Hari. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan tantangannya. Dalam dunia bisnis digital, penerapan akad syariah menjadi tantangan sekaligus peluang. Halal Mart hadir sebagai solusi untuk menciptakan transaksi online yang halal, transparan, dan adil. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana penerapan akad dalam model bisnis Halal Mart memberikan keuntungan serta menghadapi tantangan dalam industri e-commerce halal. Nah, yang kedua itu keuntungan startup. Ada beberapa keuntungan startup sebagai berikut, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Yang kedua, menghindari transaksi ribawi dan gharar. Yang ketiga, pasar muslim global yang besar. Yang keempat, kemitraan dengan lembaga halal, meningkatkan kredibilitas. Yang kelima itu teknologi blockchain memastikan transparansi dan keamanan transaksi. Yang terakhir itu sistem escrow syariah melindungi pembeli dan penjual. Nah, startup halal ini membangun kepercayaan, menghindari riba, dan memanfaatkan pasar muslim yang besar. Dengan Kementerian Halal, blockchain, dan escrow syariah menjadikan transaksi lebih aman, transparan, dan kredibel. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rista Hari yang sudah menjelaskan tentang keuntungan startup. Keuntungan startup ini ada 6 seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan kemudian kita akan lanjut pada tantangan startup. Ini akan dijelaskan oleh teman kami, yakni Muhammad Fajri. Kepadanya dipersilakan. Saya Muhammad Fajri, saya akan menjelaskan apa saja tantangan bisnis syariah menghadapi tantangan dalam biaya dan waktu sertifikasi halal. Keterbatasan infrastruktur perbankan syariah untuk transaksi digital serta persaingan ketat dengan e-commerce komersial. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung bisnis syariah menjadi hambatan dalam pengembangan dan pedunuan usaha halal. Jadi ada banyak tantangan untuk memulai startup. Lanjut, kesimpulan, Halal Mart adalah marketplace berbasis syariah
menerapkan akad murabahah, wakalah, dan ijarah untuk memastikan transaksi halal, transparan, dan adil dengan dukungan blockchain dan escrow syariah. Platform ini membangun kepercayaan konsumen serta memiliki potensi besar dalam industri halal global, meskipun menghadapi tantangan seperti edukasi masyarakat dan persaingan dengan e-commerce komersial konvensional. Halal Mart tetap berpotensi berkembang dengan strategi yang tepat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Fajri yang sudah menjelaskan tentang tantangan dan juga menjelaskan tentang kesimpulan dari ini semua. Dan kemudian rekomendasi dari kami ya. Yang pertama yaitu edukasi masyarakat tentang akad muamalah itu menurut kami perlu untuk ditingkatkan, dan kemudian perluasan kemitraan dengan bank syariah untuk memperkuat ekosistem pembayaran halal. Dan yang ketiga adalah inovasi teknologi itu harus dikembangkan agar apa? Agar pengalaman belanja itu lebih mudah dan aman. Serta yang keempat adalah strategi pemasaran itu harus lebih agresif. Untuk apa? Itu untuk meningkatkan daya saing dengan e-commerce konvensional. Itu. Nah, kemudian pemerintah dan regulator ini menurut kami itu perlu mendukung perkembangan ekosistem bisnis digital syariah. Itu rekomendasi dari kami. Dan kemudian kami mengucapkan terima kasih yang sudah nonton juga ya. Kami ucapkan terima kasih, yaitu bersama Halal Market wujudkan ekosistem belanja halal yang berkah. Jika saya adalah kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ahmad Firdaus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.